Bagus tulisannya guys. Ora kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqquh. Ngaji ya sira. Fa innal fiqha. Mangka setuhune fikih. Afdolu qaidi. Iku luwih utamane nuntun ilal birri maring kebagusan wa taqwa lan wedi maring Allah wa a'dalu qasidi lan luwih jejege sejak. Cerdaslah. Cerdaslah dalam kurung belajarlah ilmu fiqih. Karena sesungguhnya kecerdasan dalam kurung ilmu fiqih itu adalah penuntun utama dalam menuju kebaikan dan ketakwaan, juga sebagai tujuan yang sepatutnya. Nah, kemarin kita menjelaskan, sudah dijelaskan bahwa kita semestinya mampu selalu Jadi kemarin dijelaskan bahwa hendaknya kita bisa menyelam di lautan ilmu, alias akal kita dipakai untuk berpikir. Nah, selanjutnya tafaqquh fa innal fiqha afdhul qaidi. Wis nganggo terjemahan pertama dipit. Jadilah kamu seorang yang ahli fikih. Ahli fikih itu ya ilmu fikih. Ilmu fikih itu fan yang menjelaskan tentang hukum-hukume Gusti Allah. Kayak hukum halal, hukum haram, cara sholat, syarat puasa, haji, puasa, tata cara ibadah atau hukum-hukum ibadah itu ada dalam fan ilmu fikih. Nah, kalau kita menguasai ilmu fikih, ini nanti kita ibaratnya punya penuntun terbaik untuk melaksanakan kebaikan dan menuju ketakwaan ning Gusti Allah. Jadi ilmu fikih, hukum-hukum agama, jika kita laksanakan ini akan menuntun kita menuju kebaikan demi kebaikan, juga bisa mengantarkan kita ke derajat takwa ning Gusti Allah. Fikih lamun diartiaken kita hendaknya pinter atau menguasai fan ilmu fikih. Nah, pelajaran mabadek ke ilmu fikih karena kita belajar tentang sholat, tentang zakat, tentang haji, tentang puasa, juga tentang ibadah-ibadah yang lainnya, tentang syarate, rukune, wajibe, terus mana yang halal, mana yang haram, itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Lah kudu dipelajari, kudu alim, kudu ngerti ning ilmu fikih, biar nanti tahu endi sing endi sing bagus, endi sing blesak. Ya penuntun kebagusane, kebaikane ilmu fikih mau. Nah, karena itu adalah penuntun ibadah, ya otomatis nanti ibadah kita menjadi bener, ora salah, ora batal. Nah, karena ibadah bener ya semakin sering ibadah dan ibadahnya itu bener, ya nanti membuat kita meraih derajat takwa, takut atau bertakwa kepada Allah. Nah, karena fikih ini merupakan alat sarana agar kita bisa
berada di jalan kebaikan dan kita bisa menuju ke derajat takwa, maka ilmu fikih ini juga disebut sebagai wong belajar ilmu fikih ini disebut sebagai bahwa kita sudah mempunyai tujuan yang paling pantas. Paling pantas ya mau kita harus cari cara, harus belajar mencari tahu, belajar mengetahui cara-cara primen kira-kira kita bisa menuju atau berada di jalur kebaikan, bagaimana agar kita bisa berada di jalur menuju takwa nih Gusti Allah. Maka ya belajar ilmu fikih. Atau lamun diterjemahkan cerdaslah. Kamu harus cerdas, jadi manusia harus cerdas. Setelah kemarin akalnya dipakai untuk berpikir, akhirnya akal pikirannya tajam, ya jadi cerdas, jadi wong cerdas. Karena yang namanya kecerdasan itu sebagai penuntun utama dalam menuju kebaikan dan meraih derajat takwa. Dan menjadi orang cerdas itu merupakan tujuan yang memang sudah sepatutnya untuk ditelusuri atau diarah oleh kita sebagai manusia sang duweni akal. Duweni akal, primen iki carane kira-kira akal kita bisa cerdas ki. Ya luru cara mikir mau. Primen mikir apa? Sira ning SMP pernah ana keterangan anak pelajaran bahasa Inggris apa kana? H5 W51H beli. What, when kan? Anak lakuan ku dinggo namun bahasa Indonesia mah apa, siapa, bagaimana, kemana, di mana. Akal cerdas kayak kini apa kini? Kitab Alala. Oh, kitab Alala. Bagaimana kok bisa ada kitab Alala? Ya karena ada yang mengarangnya. Kenapa dikarang? Ya karena memang dibutuhkan ilmu akhlak biar nanti orang bisa tahu mana akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Siapa yang mengarangnya? Ya seseorang yang bernama siapa kini? Seseorang yang bernama Udin. Syekh Salim bin Sa'ad Nabhad. Salim itu apa? Sulam kun Salim. Nah di mana mengarang kitab ini dan dari mana beliau Syekh Salim mengarang kitab Alala ini, dari mana beliau mengambil dari kitab Alala? Iya, Alala ini diambil dari kitab Ta'limul Muta'alim. Terus dipertanyakan, kuwi cerdas sewek kuga memainkan akal iki mikire atau ndeleng matahari. Apa kun matahari? Bagaimana matahari bisa terang? Ya karena nongol, lamun matahari ya minslep ada di belahan bumi yang lain, ya matahari ora katon jadi petang. Kono belajar mikir apa, bagaimana, kemana, di mana, kapan, siapa. Lakune cok pun be cara melatih akal biar cerdas. 5W1H lawan bahasa Inggrisnya ka what dibaca apa kana? What, where, when, who, why. Nah, ku dilatih. Ku cara melatih akal biar bisa menjadi cerdas. Ya sira gak bakal main game apa kini? Bagaimana kan cara mainnya kini? Kenapa kalaan baik kun bar asli mah terus diengko. Nah, bakal wis cerdas nanti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana jalan yang menuju takwa atau menuju mendekat kepada Allah dan mana jalan yang bisa melalaikan kita kepada Allah. Ku kecerdasan. Ya beda sira karo makhluk lainnya yang bukan manusia. Sira duwe akal. Nah, karena kita manusia punya akal, kita punya potensi agar akal ini kita latih dengan moka carane lah 5W1H atau apa, bagaimana, kemana, di mana. Mikir apa, baik terserah. Biar nanti cerdas. Bakal cerdas mah ya enak wong cerdas mah. Tentu wong cerdas mah ya beda karo sejene lah wong cerdas. Majeng beli gini, paham?